Selamat pagi Bu Triana, saya senang bertemu dengan Ibu. Mari kita membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberi dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Terima kasih Ibu. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan prescience saya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mengajar aktif dan mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baiklah, Ibu sudah saya catat. Bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam melakukan itu? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Baik, saya paham. Apa harapan Anda dari observasi kita ini? Saya berharap di observasi kita kali ini, saya bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Itu saja, Ibu. Baik Ibu, silakan melakukan coaching. Oke, terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching hari ini. Apa yang Anda ingin capai dari sesi coaching kali ini? Iya Bu, dari sisi coaching ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif Bu. Baik, tujuannya cukup jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Apa saja hambatan atau kendala yang Anda hadapi dalam pengelolaan waktu? Iya Bu, dalam mengelola waktu ini sebenarnya saya sering masalah kesulitan, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan Bu. Oke, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana konkret Anda yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tersebut? Iya, saya berencana untuk membuat jadwal nih Bu ya, yang lebih terstruktur dan juga memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Jadi saya akan mendahulukan tugas-tugas mana dulu yang lebih dahulu harus dikerjakan. Begitu. Bagus, sangat bagus. Reaksinya sangat jelas. Sekarang bagaimana Anda menjaga komitmen tersebut terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen tersebut? Ya Bu, mungkin saya akan mencoba untuk membuat reminder ya Bu ya. Selamat pagi Bu Denang. Selamat pagi Bu. Oke, saya senang bertemu dengan Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Anda? Terima kasih Bu. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik. Saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan saya, mendengarkan aktif, dan cara saya mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna. Oke. Baiklah Ibu, saya sudah mencatatnya. Bagaimana menurut Anda sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya peningkatan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching ini. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin lebih baik membimbing murid saya. Oke, saya paham. Apa harapan Anda dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baiklah Ibu, silakan melakukan praktek coaching. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu sedang ada masalah ya? Iya Bu, ini terkait dengan guru kita. Kalau saya lihat setiap tahunnya tidak ada perubahan Bu. Misalnya mereka masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, tidak ada perkembangan dari media pembelajaran. Tapi guru-guru di sekolah ini tidak mau adanya terjadinya perubahan Bu. Jadi pembelajarannya itu kurang variatif. Baik. Saya garis bawahi bahwa permasalahan Ibu Nana ini adalah sistem pembelajaran angka sejawat yang kurang bervariasi.
Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya kira-kira apa sih yang ingin Ibu inginkan dari obrolan ini? Saya ingin adanya perubahan Bu, sistem pembelajaran yang bervariasi dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin perubahan, misalnya adanya perubahan dalam metode pembelajarannya Bu. Kemudian media pembelajarannya bervariasi. Misalnya menggunakan beberapa aplikasi seperti Canva, kan itu mudah Bu. Jadi kita bisa menerapkannya ke guru-guru yang lain. Baik, kalau saya lihat ini berkaitan dengan rekan sejawat ya, yang kurang dapat mengoperasikan aplikasi yang terkait pembelajaran. Nah, kalau dilihat lagi, sistem pembelajaran seperti apa? Apakah perlu adanya komputer atau laptop? Dan berapa persen adanya perangkat atau guru yang telah memiliki laptop di sekolah Ibu? Kalau dipersentasekan mungkin sekitar 60% Bu. Karena banyak senior yang belum memiliki laptop. Baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa ada beberapa guru senior yang belum memiliki laptop. Lalu kalau boleh saya tahu, apa rencana Ibu berikutnya? Dalam hal ini saya merencanakan mengajukan proposal kepada pimpinan Bu dalam hal pembelian laptop untuk menambahkan unit di laboratorium komputer, dan saya akan mengadakan pelatihan per individu Bu atau pelatihan sederhana dalam media pembelajaran. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini yang akan saya lakukan adalah meminta izin kepada kepala sekolah terlebih dahulu yang pastinya Bu, kemudian memberikan pendampingan individu secara face to face kepada guru-guru senior. Baik, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan, benar-benar merencanakan bagaimana cara mengajarkan guru senior dalam pengembangan media belajar. Iya Ibu. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin minggu depan Bu, setelah MPLS peserta didik baru. Baik Ibu Triana, terakhir, apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita ini? Baik, jadi obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi apa yang saya lakukan untuk mengembangkan media ajar agar bervariasi dan mengajarkan kepada guru senior. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama teman sejawat. Baik Ibu, semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat menumbuhkan motivasi Ibu. Saya tunggu cerita Ibu berikutnya bagaimana hasilnya setelah menerapkan pembelajaran yang tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama. Terima kasih Ibu telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu, Bu. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dalam mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Saya senang sekali mendengarnya, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Itu adalah langkah yang baik ya Bu ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Terima kasih Bu. Salam. Oke, selamat sore Ibu Nana. Saya senang bertemu Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan. Baik Ibu Nana, untuk hari ini sebelum melakukan kegiatan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Ibu Nana. Yang pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian hari ini. Baik Ibu Nana, pada coaching hari ini, saya sebagai observer akan mengamati kurs dan kunci sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan pada kunci dan bagaimana respon kunci atas pertanyaan yang Ibu berikan?
Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip Kuci, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana apa yang perlu saya bantu. Terima kasih Ibu. Sebelumnya, saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Bagaimana yang Anda akan fokuskan pada observasi ini? Oke, saya berharap Ibu dapat memerhatikan saya saat mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baiklah, Ibu, saya sudah mencatatnya. Bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham. Apa harapan Anda dalam observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baiklah Ibu, silakan lakukan praktik coachingnya. Nanti saya akan melihat ya. Terima kasih Bu. Ya. Selamat pagi Bu Tina. Selamat pagi Bu Nana. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini? Ya, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Oke, baik, tujuan yang jelas ya Bu Tina ya. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Apa saja hambatan atau kendala yang Anda hadapi dalam mengelola waktu? Saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret Anda yang Anda lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Anda? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi. Oke, bagus, rencana aksi yang jelas Bu. Sekarang bagaimana Anda dapat menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat saya bantu dalam apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga komitmen? Saya mencoba untuk membuat reminder, pengingat, dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Terakhir, bagaimana Anda akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana ini? Saya akan memantau perkembangan secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Baiklah Ibu, apakah Ibu sudah merasa menemukan solusi dari masalah Ibu dalam mengelola waktu Anda dan menjadi lebih baik sekarang? Alhamdulillah Ibu, saya sudah merasa lega sekarang karena sudah menemukan alternatif solusi untuk masalah saya. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama Ibu. Ya. Terima kasih Ibu telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Oke, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bagaimana Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tersebut berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Saya senang sekali mendengarnya Ibu. Terima kasih banyak atas umpan baliknya. Oke, dari diskusi kita, apa langkah konkret yang Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingannya dan umpan balik.
Benar sekali Ibu. Semoga kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita Saya ingin semua. membahas Terima kasih banyak ya Bu. sama-sama Ibu.